Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali adik-adik di channel Fokus Matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang eksponen materi kelas 10. Nah, adapun topik yang akan kita bahas adalah merasionalkan penyebut pecahan. Nah, kalau merasionalkan penyebut pecahan berarti penyebutnya itu berupa akar atau mengandung akar. Nah, ada beberapa bentuk yang akan kita bahas. Yang pertama itu memiliki bentuk A dibagi akar P. Nah, ini cara merasionalkannya adalah sama dengan A dibagi akar P kali akar P per akar P. Jadi untuk merasionalkan akar P ini kita kali dengan akar P. Nah, biar biar sama, maka pembilangnya juga akar P. Nah, contohnya adalah ini. Ya. Jadi 2 dibagi akar 3. Nah, bagaimana cara merasionalkannya? Ya, 2 dibagi akar 3 kita kali dengan akar 3 per akar 3. Maka pembilangnya langsung saja 2 akar 3. Sedangkan penyebutnya akar 3 kali akar 3. Nah, akar 3 kali akar 3 hasilnya itu 3. Berarti hasil akhirnya adalah 2 per 3 akar 3. Jadi ini adalah bentuk 1 dari merasionalkan penyebut yang memiliki nilai akar. Nah, bentuk selanjutnya atau bentuk yang kedua itu hampir mirip dari bentuk yang pertama. Nah, bedanya kalau bentuk yang pertama penyebutnya itu hanya akar P saja. Sedangkan bentuk yang kedua di depan akar P ada suatu bilangan. Nah, bentuknya adalah A dibagi B akar P. Nah, untuk merasionalkan bentuk seperti ini, maka kita lagi-lagi fokusnya itu ke akarnya ya. Nah, jadi kita fokusnya itu ke akar P-nya. Berarti ya kita kali dengan akar P per akar P. Jadi B-nya itu tidak perlu diikutkan. Nah, contohnya adalah 2 dibagi 5 akar 3. Nah, di sini kita lihat ada akar 3. Maka untuk merasionalkannya 2 dibagi 5 akar 3 kita kali dengan akar 3 per akar 3. Jadi 5-nya itu nggak perlu dikalikan gitu. Ditulis di sini 5 gitu nggak perlu. Ya, ini 5 di sini nggak perlu. Fokusnya itu di akar 3-nya. Nah, berarti langsung saja pembilangnya menjadi 2 akar 3. Sedangkan bagian penyebutnya ini 5 kali akar 3 lalu kali akar 3 ya. 5 akar 3 kali akar 3. Akar 3 kali akar 3 itu kan 3. Berarti 5 dikali 3 gitu kan. Hasilnya adalah 15. Jadi hasil akhirnya adalah 2 per 15 kali akar 3. Nah, ini adalah bentuk yang kedua. Sedangkan bentuk yang ketiga ini agak beda dari bentuk yang pertama dan bentuk yang kedua ya. Karena bentuk yang ketiga ini yang di bawah ya, itu adalah akar P dan akar Q. Jadi A dibagi akar P plus akar Q. Nah, untuk merasionalkan bentuk seperti ini, maka kita kali dengan akar P dikurangi akar Q, lalu akar P ini dibagi akar P dikurangi akar Q. Jadi, kalau di bagian penyebut ini penjumlahan, maka kita kali dengan yang pengurangan. Nah, jadi dikali dengan lawannya gitu ya. Berarti akar P plus akar Q, maka menjadi akar P min akar Q.
Contohnya adalah 2 dibagi akar 3 plus akar 5. Nah, ini sama dengan 2 per akar 3 ditambah akar 5 kali akar 3 dikurangi akar 5 dibagi akar 3 dikurangi akar 5. Nah, kita lihat ya. Di sini di soal adalah penjumlahan. Sedangkan perkaliannya, sekawannya itu adalah pengurangan. Nah, lalu kemudian langkah kedua, nah maka kita kalikan aja ya. 2 kita kasih tanda kurung sebagai tanda perkalian. Akar 3 dikurangi akar 5. Sedangkan yang bawah sama ya. Akar 3 ditambah akar 5 kali akar 3 dikurangi akar 5. Nah, lalu kemudian tahap yang ketiga atau langkah yang ketiga adalah yang bagian pembilang itu tetap saja ya. Tetap tulis apa adanya. 2 kali akar 3 dikurangi akar 5. Sedangkan yang bawah ini kita operasikan. Nah, kenapa kok jadinya langsung kuadrat? Akar 3 dikuadratkan dikurangi akar 5 dikuadratkan karena kita ingat bahwa dulu ada sifat di mana A ditambah B dikali A dikurangi B, maka akan menjadi A kuadrat dikurangi B kuadrat. Nah, sekarang kita ubah menjadi akar A ditambah akar B dikali akar A dikurangi akar B. Maka hasilnya akan menjadi akar A dikuadratkan dikurangi akar B dikuadratkan. Nah, ini bukan yang akan ya, tapi yang kita terapkan pada langkah yang ketiga ini ya. Berarti akar 3 dikuadratkan, lalu akar 5 juga dikuadratkan. Oh iya, ini kita fokus ke sisi kanan ya. Kalau sisi kiri kan soal ya. Jadi sisi kiri ini adalah soalnya, sedangkan sisi kanannya ini adalah jawabannya gitu ya. Nah, ini jawaban. Oke, kita lanjut. Yang bagian pembilang berarti tetap ya. 2 kali akar 3 dikurangi akar 5. Tapi kemudian yang bagian penyebut ini karena akar 3 dikuadratkan, maka hasilnya 3. Lalu kemudian akar 5 dikuadratkan, hasilnya 5. Nah, terus selanjutnya berarti kita fokus pada bagian penyebutnya ya. 3 dikurangi 5 itu kan hasilnya adalah min 2 gitu kan. Nah, kita lihat bahwa di atas ada 2, di bawah ada min 2, maka ini dicoret saja. Maka tersisa min, ya kan, ini kan min 1 nih. Nah, sini kan min 1. Berarti min kali akar 3 dikurangi akar 5. Atau bisa juga kita ubah menjadi A. Ini sebenarnya menjadi min akar 3 ditambah akar 5 ya. Tetapi bisa juga kita tulis akar 5-nya di depan, positif akar 5 dikurangi akar 3. Jadi posisinya ditukar tapi nilainya tetap. Akar 5 nilainya tetap positif, sedangkan akar 3 nilainya tetap negatif. Nah, itu adalah bentuk yang ketiga. Sekarang kita masuk ke bentuk yang keempat. Nah, ini agak mirip dengan bentuk yang ketiga ya. Tadi di bentuk yang ketiga itu kan penjumlahan. Nah, sekarang pengurangan. A dibagi akar P dikurangi akar Q. Maka merasionalkannya, nah lawannya ya. Kalau tadi itu penjumlahan, maka lawannya pengurangan. Sekarang di sini ada pengurangan, maka sekawannya adalah akar P ditambah akar Q dibagi akar P ditambah akar Q. Nah, contohnya adalah ini. 2 dibagi akar 3 dikurangi akar 5. Nah,
karena ini pengurangan, maka sekawannya adalah penjumlahan. Nah, berarti bagiannya ini kita kali dulu ya. Pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Nah, langkah yang ketiga, maka kita fokus pada bagian penyebutnya saja. Sedangkan pembilangnya itu tetap ya. Nah, ini lagi-lagi akar 3 dikuadratkan, dikurangi akar 5 dikuadratkan. Itu konsepnya sama seperti di bentuk yang ketiga. Kita tulis lagi nggak apa-apa, biar semakin ingat ya. Jadi ada akar A ditambah akar B dikali akar A dikurangi akar B, maka hasilnya adalah akar A dikuadratkan lalu dikurangi akar B dikuadratkan. Nah, ini konsepnya kan dari aljabar di SMP ya. A plus B dikali A min B, berarti A kuadrat min B kuadrat. Nah, dari dari teknik ini, dari cara ini, itu kita terapkan ke bentuk yang keempat, langkah ketiga gitu. Nah, berarti bagian penyebutnya akar 3-nya dikuadratkan menjadi 3 ya. Terus akar 5 dikuadratkan hasilnya 5. Terus kemudian berarti ini kan hasilnya menjadi min 2 ya. Nah, terus di atasnya kan ada 2 nih. Maka kita coret saja, nggak apa-apa, hasilnya menjadi min 1. Berarti min kali akar 3 ditambah akar 5. Atau kurungnya dibuka menjadi min akar 3 dikurangi akar 5. Dan itulah bentuk-bentuk penyebut pecahan ya yang memiliki akar yang bisa kita rasionalkan. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kamu dan terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.